Welcome back to my channel. Apa kabar? Semoga baik-baik aja di tengah pandemi ini. Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Amin. Hari ini aku bakal ajak kalian untuk jalan-jalan ke satu tempat di daerah Preston. Jadi tempatnya namanya Northland dan aku akan beli groceries di sana untuk keperluan sebulan. Jadi aku bakal belanja dan beli beberapa kebutuhan aku. Nah, Northland ini kurang lebih mungkin 30 menit lah dari rumahku. Nah, jadi sekarang aku lagi nungguin bis di depan rumah. Nggak di depan rumah banget sih, kira-kira 200 meter dari rumah, di bus stopnya. Ini bus stopnya namanya. Ini 513 Glenroy. Jadi hari ini kita bisa lihat hari ini Monday to Friday. Ini ada Saturday and Sunday. Sekarang pukul berapa aku cek? Sekarang pukul kelihatan nggak? 12.38. 12.38 kan sekarang Monday to Friday, berarti 12.46. Nah, 12.46. Sebentar lagi bisnya datang. Jadi kita nunggu di sini. Sendirian. Iya, sendirian. Sama siapa lagi? Sambil nunggu bisnya datang, ini aku mau jelasin ini. Kenapa sih harus bawa ini? Jadi ini tuh apa? Ini tuh troli untuk belanja, teman-teman. Jadi biasanya orang sini kalau belanja bawa ini. Jadi ini masih kosong. Kalau belanja bawa ini karena apa? Karena biasanya kan di sini kebanyakan pakai public transport. Nah, kalau pakai public transport itu kan cukup jauh dan kita seringnya jalan dari satu tempat ke tempat lain. Kalau beli groceries kebanyakannya kan banyak tuh, nggak cuma 1 kilo 2 kilo doang. Nah, untuk memudahkannya biasanya pakai ini. Jadi ini benar-benar berguna banget selama aku di sini. Ini kalau nggak salah belinya kurang lebih $20, bisa lebih ya, 200 ribuan lah ya kalau di Indonesia. Ya, jadi ini bentuknya. Troli ini adalah temanku yang selalu setia ketika berbelanja. Karena pernah ketika awal-awal aku tinggal di sini, jadi aku belanja groceries dan aku bawa-bawa. Nanti aku kasih cuplikannya. Terus aku harus jalan 1,5 kilo. Capek banget. Itu tuh berat banget dari stasiun sampai rumah. Dan itu benar-benar berat. Jadi ada seseorang yang merekomendasikan aku untuk beli ini, dan sebelumnya juga jadi aku udah sering lihat gitu di supermarket. Kenapa sih itu, ngapain sih orang-orang pada pakai itu gitu? Dan ternyata memang sangat memudahkan. Jadi kalau di Indonesia ada, kayaknya sangat berguna juga deh. Tapi kalau di Indonesia kan banyak yang bawa mobil, banyak yang bawa motor ya, banyak yang bawa kendaraan pribadi. Jadi ya itu sudah memudahkan. Karena di sini kita kebanyakan yang pakai public transport. Ya, jadi ini yang memudahkan gitu. Menuju Northland ini aku pakai 2 bis jurusannya karena berbeda. Yang satu aku pakai nomor 153 ke Rosanna Station. Dari Rosanna Station nanti aku turun dan naik lagi nomor 517. Dan jangan lupa tap ke bisnya. Jadi nanti di bisnya ada tab mana ya, nih, top up, touch on, dan touch off. Nah, jadi ini pakai my key card, dan ini my key cardnya. Ini my key card adalah nyawa selama di sini. Karena kalau nggak ada my key card ya nggak bisa kemana-mana, apalagi kalau naik kereta. Kalau nggak top up, kalau nggak touch on ya nggak bisa naik. Ini bisnya udah datang.
ya udah sih. Terus kita jangan lupa pencet stop untuk nge-stop bis di perberhentian selanjutnya. Thank you. Nah, jadi kalau di sini tuh sekencang apapun mobilnya melaju, pasti kalau ada orang dia berhenti. Itu adalah sebuah kepastian. Aku udah coba beberapa kali. Ini 517 terlihat Northland. Ada 513 ke Eltham. Kalau busnya ke Hearts Bridge itu ke arah kota. Nah, kita sekarang Monday to Friday. Kita cari sekarang pukul berapa? 12.51 tapi karena kita pergi ke 517 sepertinya salah, jadi yang ini yang bener. ini nih rutenya 517. Sekarang pukul 12.51, berarti kita 48. Oh, udah lewat, berarti kita tunggu sampai pukul 1 lebih 9 menit karena baru banget tadi bisnya pergi. Ya udah, oke, kita tunggu saja. Oh iya, sambil sekalian kita top up aja. Sekarang aku mau ke stasiun Rosana dulu untuk top up Myki card ini, karena ini udah tinggal berapa ya saldonya, aku lupa. Pokoknya tinggal 0, oh ini di atas, kita bukan di sini. Nah, buat info aja, kalau ini buat keretanya. Kita ke bawah lagi, di sini. Ini mesin untuk top upnya, teman-teman. Myki-nya ada Myki Money, Myki Pass, ada Check Myki, ada Buy Myki. Ini sekarang ini nih Myki card aku. Terus top up-nya Myki Money karena aku nggak pakai Myki Pass, jadi aku mau pay by credit card, debit card sih sebenarnya. Aku isi 10 aja. Yes, terus ini di sini bisa di tap cardnya atau bisa pakai password. Aku tap aja biar gampang. Udah. Terus ini masih proses. Approve. Do you need tax invoice receipt? No. Biar menghemat bumi, menghemat kertas. Oke, transaction complete. Oke, udah beres. Kalau mau nyebrang di sini, ini harus pencet sampai warna merah, kita baru nanti boleh nyebrang. A few moments later. Nah, sekarang baru boleh jalan. Ya, sebenarnya itu contoh nyebrang aja, karena kita bakal nyebrang lagi. Nah, itu bis aku yang tadi.
Kalau udah sampai di Northland bakal banyak jurusan, bakal banyak bis yang beda-beda jurusannya karena ini pusat perbelanjaan. Dan kita harus cari zebra cross karena kalau menyeberang harus di zebra cross. Ya Allah, ini udah hijau lagi. Kemarin tuh aku lihat putih. Wow, Masya Allah udah hijau lagi. Nanti aku sertakan lagi deh. Tuh malah mundur lagi karena ada yang mau nyebrang. Yes, ini hand sanitizer. Yes, salah satu yang favorit di sini adalah karena mie goreng. Coba mie gorengnya jadi display di depan banget. Ada samyang. Kalau ini Crown Asian. Jadi ini makanan Asia. Oh, boleh kita lihat ya. Harga Indomie itu di sini 3,49 ya, kurang lebih 35.000. Di kanan kiri aku ini masih pada tutup karena masih belum boleh buka. Peraturan dari pemerintahnya ini kayak kalau dental masih boleh buka sih, tapi kayak massage, terus ini Priceline tuh Vodafone itu provider handphone. Terus kafe masih belum boleh buka, jadi bukanya mungkin akhir Oktober, belum tahu juga karena belum ada pengumuman dari pemerintah. Jadi kita harus keluar lagi karena Turista Sweet House ini tempat HP sama WC. Oh, ciki-cikian. Jadi ngantri di kasir. Ini kehidupan. Buat kehidupan. Lucu banget, ada kostum. Ini menuju Halloween sih, ada pet kostum. Creepy clothes, spider, lucu banget. Oke, aku belum belanja groceries, tapi ini udah penuh. udah gimana? Oke, aku masukin dulu. Mumpung di sini juga, jadi ada satu makanan yang aku suka banget dan itu halal, alhamdulillah. Karena cari makanan halal di sini cukup sulit. Namanya Nene Chicken. Jadi itu dari Korea gitu, makanan Korea. Alhamdulillahnya halal. Dan kalau delivery Nene Chicken itu bisa sampai $20 lebih, tapi kalau di sini itu 15-an. Nene Chicken. Ada snowing chili, ada macam-macam sih. Ada original, ada freaking hot. Aku paling suka yang freaking hot sama snowing chili, tapi menurut aku snowing chili meskipun ini 2 tapi kurang pedas sih. Jadi ini freaking hot paling pedas.
Thank you. Nggak tahu ini bisa apa enggak, karena pasti penuh banget kalau belanja groceries, jadi kayaknya kita pulang dulu deh. Ternyata hujan dan aku sekarang menuju bus stop untuk pulang dulu kayaknya, karena ini berat banget. Dan kalau belanja groceries sebulan itu pasti penuh tanpa belanja macam-macam dulu. Kalau ini tadi aku belanja beberapa buat keperluan, bukan groceries, jadi tapi udah penuh. Jadi kayaknya aku mau pulang dulu, terus aku ke Greensboro abis ini. Ini tanpa rencana sebelumnya. Jadi akhirnya kedua tempat kita jalan-jalannya. Gak apa-apa lah ya, ini hujan. Aku nggak bawa payung, soalnya di weathernya hari ini katanya cloudy tapi nggak hujan. Tapi ternyata hujan. Ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujannya jadi berkah dan jadi manfaat untuk umat dan seluruh alam, amin. Nah, jadi kalau Northland tuh luas banget kayak gini. Seneng banget kan lihat. Nah, kalau di Greensboro itu hanya beberapa tempat belanja aja, nggak sebanyak ini. Tapi kan kita insya Allah mau ke Greensboro, jadi kita jalan-jalannya lebih lama. Tumben banget ada klakson, karena biasanya di sini nggak pernah ada klakson orang-orang kecuali benar-benar urgent dan benar-benar kayak mau ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Oke, jadi sekarang kita nunggu bis lagi, itu 517 lagi. Udah. Ini rutenya 517 lagi, sekarang pukul 2 kalau nggak salah. Jadi 219 243. Sekarang 223. Nih 223. Berarti kita tunggu 20 menitan lagi. Oke, kita tunggunya di sini. Ini bisa aku. Yeah. No worries. No worries. Yeah. Hai, itu bis ke rumahku. Ketinggalan bis. Ya nggak keburu sih. Pas tadi aku turun bis, pas banget. Ini yang aku lihat. Tuh kan terjadi lagi kan? Iya, thank you. Tuh, sekencang apapun mobil yang datang, langsung mereka ngerem.
Padahal akunya nggak minta mereka untuk berhenti. Ini tuh aku yang operates via Greensboro, itu yang J. Berarti kalau yang J berapa tadi? 2572 53 berarti 13 berarti aku nunggu 15 menitan lah kurang lebih. Oke deh, oke doki. Ya begitulah kehidupan di sini berkejaran dengan bis. Kalau tidak dengan bis ya jalannya jauh, dan karena aku berat sebenarnya bisa jalan, cuma karena sekarang lagi bawa-bawaan jadi lumayan berat, takutnya kenapa, jadi lebih baik kita menunggu saja. Habis itu ya aku bakal makan dulu karena ini udah menuju sore dan dingin, takutnya kenapa biar imunnya kuat. Kita makan dulu karena mau makan nenek chicken unci. Habis itu kita langsung ciao ke Greensboro. Oke, sambil nunggu kita cerita lagi. Mau cerita tentang apa? Ya, bagaimana pemirsa, mau cerita tentang apa? Aku kayak orang gila ngobrol sendiri. Liatin orang ngobrol tentang pandemi di sini. Ya, kalau pandemi di sini emang strict banget sih, kayak polisi di mana-mana. Terus kita nggak boleh lebih dari 5 km, apalagi yang di daerah metropolitan. Kalau aku juga termasuknya daerah metropolitan yang cukup dekat dari Melbourne, 25 km dari CBD itu Central Business District, jadi kotanya banget Melbourne-nya. Nah, jadi begitulah, harus maksimal 5 km, kalau enggak akan didenda, dan didendanya sampai $6.000, which is 60 juta rupiah. Yeay. Iya, nggak pakai masker aja bisa didenda $200, 2 juta rupiah. Dan pokoknya kalau yang melanggar itu dendanya bakal menyedihkan, dan itu on the spot, harus banget dibayar saat itunya. Jadi ya sebisa mungkin kita harus patuh, ya harus patuh, jangan melanggar. Oke, jadi apa lagi ya? Paling cuaca sekarang ini udah spring masuk ke summer. Harusnya sekarang tuh lagi hangat, harusnya ini hangat menuju panas sih, dari spring menuju summer. Nah, tetapi hari ini dan beberapa hari kemarin itu lagi dingin banget. Ini sampai 11 derajat, sampai 9 derajat, bahkan 5 derajat kalau subuh-subuh. Jadi harus menyiapkan jaket yang cukup tebal, karena meskipun spring ini hawanya masih dingin. Dan aku nggak tahu kapan mulai hangat lagi, karena seminggu ini di weathernya masih dingin. Jadi begitulah, kalau cuaca di sini memang tidak menentu. Meskipun sekarang spring atau musim semi, ya tetap aja masih dingin kayak winter. Iya, dan aku hari ini ketika pagi-pagi cek weather itu cloudy, berawan. Tapi ketika pergi tadi pas di Northland hujan. Ya, jadi memang harus siap sedia setiap saat jaket dan payung. Tapi aku nggak bawa payung sih hari ini, lupa. Mantap. Sekarang mungkin 5 menitan lagi. Nah, terus juga alasan-alasan untuk keluar rumah itu hanya untuk beli groceries, untuk belanja kebutuhan sehari-hari aja. Terus untuk childcare, untuk sekolah atau bekerja kalau tidak bisa di rumah itu juga. Tapi kan sekarang masih remote learning, masih WFH. Nah, jadi masih di rumah semua. Mulai minggu depan mulai boleh keluar, tapi dengan work permit. Jadi dengan izin khusus.
Meskipun udah boleh ke sekolah atau ke kampus atau kerja, tapi tetap harus pakai work permit biar kalau ditilang polisi lah istilahnya, itu kita bisa memberikan bukti bahwa kita itu tujuannya ke sini dan ada tanda tangan si penanggung jawabnya gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan pergi di sini, apalagi untuk pergi jauh-jauh saat pandemi, karena peraturan pemerintahnya tidak boleh dulu. Ya mungkin peraturan pemerintah yang restriction ini akan ya kurang lebih akan berakhir pada akhir Oktober kalau kasusnya di bawah 5 katanya. Jadi hari-hari ini kemarin masih 8 kasusnya, tapi hari ini aku belum cek berapa kasusnya. Semoga aja kurang dari 5 biar semakin cepat restrictionnya. Jadi semakin cepat dibuka bordernya juga, semakin bisa mengunjungi satu sama lain, karena sekarang nggak bisa mengunjungi siapa-siapa juga, dibatasi, nggak boleh nginap kalau di daerah sekitar metropolitan itu nggak boleh nginap. Terus keluar kalau sama seseorang maksimal hanya 2 jam. Kurang mantap apa, dan mungkin akan aku kasih keterangan di sini ya. Yes, begitulah. Kayaknya sebentar lagi bisa aku mau datang, karena yang itu yang 513 itu udah datang yang jalur ke sana. Kayaknya sebentar lagi akan datang yang jalur ke sini. Ya beginilah, kalau di sini harus pintar-pintar sendiri, karena apa-apa harus sendiri, terus harus mandiri aja intinya. Bisa kok, harus pembiasaan. Kalau teman-teman ada yang mau kuliah di luar negeri atau berkarir di luar negeri, itu harus dibiasakan dari sejak mulai di Indonesia. Harus mandiri, harus jangan banyak ngerepotin orang lain, harus coba menyelesaikan masalahnya sendiri, karena kalau udah di luar negeri kadang ya dengan kegiatan kita yang seabrek itu kita jarang bisa hangout sama teman-teman karena ya banyak alasan. Jadi usahakan untuk belajar sejak sekarang kalau misalnya punya planning ke luar negeri, karena ya vibes di Indonesia dan di luar negeri juga beda. Cara bekerja, cara bersekolah, cara bersosialisasi di Indonesia dan di sini berbeda. Nah, jadi harus mandiri, oke? Oh, ini bis yang ke Northland. Apakah aku mau ke Northland lagi? Enggak, ngapain ke Northland lagi? Biasanya di depan rumah tuh kalau nggak kepake, dia akan simpen di sana dan menunggu orang untuk mengambil, karena jadi itu tuh yang udah nggak kepake tapi masih bagus biasanya, jadi mereka udah nggak butuh, terus disimpan di depan rumahnya dan biasanya ada yang ambil. Dan kalau barangnya gede biasanya ambil pakai mobil, tapi bagus-bagus, jadi itu dibuang bukan karena udah rusak biasanya, tapi emang udah nggak dibutuhkan lagi atau udah punya yang baru gitu. Jadi jarang ada yang dijual lagi. Biasanya kayak mesin cuci, aku pernah nemu di sini tuh kulkas di depan rumah itu, terus ada lemari, ada sepeda, ya macem-macem lah. Lucu-lucu.
Ih, rumahnya lucu banget, hitam tapi minimalis. Jadi ini aku jalan menuju rumah lagi, mau simpen dulu barang. Oh, how are you? Hai lagi. Aku tadi udah makan. Terus aku tuh cek PTV. Ternyata bentar, capek. Bentar ya. Jadi ini harusnya otomatis. Hello, help. Masa aku tidur di sini? Hey, ini nggak bisa dibuka, Pak.